Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tata kelola minyak mentah hari ini. Ahok diperiksa sebagai saksi. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama pakar hukum pidana Untar, Pak Heri Firmansyah, dan juga Mas Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu selaku pengamat, maksud kami pakar hukum pidana Untar, begitu ya Pak Heri. Anda tentu sudah mengikuti kasus ini, begitu ya. Hari ini mantan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Seperti apa Anda melihat perkembangan kasus ini? Seberapa penting pemeriksaan Ahok hari ini? Ya, saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, bahwa sudah tepat ketika ada seseorang yang dianggap mengetahui informasi adanya satu dugaan tindak pidana, maka kewajiban hukum bagi orang tersebut adalah memberikan informasi itu ke aparat penegak hukum. Cuman yang jadi permasalahan kan kita tidak tahu isi substansi pembicaraan antara Ahok dengan pihak Kejaksaan Agung. Nah, ini yang perlu kita mendengarkan juga rilisnya segera dari Kejaksaan Agung. Apa saja poin yang ditanyakan, apa yang ingin diargukan ataupun ingin dieksplor oleh teman-teman di Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan proses penyidikan ya, dalam hal ini dalam rangka menegakkan hukum pidana tadi, karena nilai pembuktian itu nanti ada di pengadilan, Bang, bahwa jangan sampai omon-omon di luar ini ya kemudian dianggap sebagai satu bukti, maka bukti tadi diserahkan kepada pihak yang punya kewenangan untuk menakar apakah hasil informasi yang disampaikan oleh Ahok tadi itu punya nilai kekuatan pembuktian atau tidak nantinya di pengadilan, atau ini bisa membantu sekiranya memang terhadap penyidikan yang sudah dijalankan oleh teman-teman kejaksaan ternyata ada hal yang kurang, misalnya kan bisa saja informasi itu datangnya dari masyarakat, datangnya dari orang yang memang berhadapan langsung dengan penegakan hukum yang saat ini sedang dijalankan. Maka saya rasa tidak ada hal yang salah dan memang harusnya seperti ini. Ya, apalagi Ahok sendiri kan memang bukan barang baru, bukan hal yang aneh ketika bicara tentang Pertamina, karena yang bersangkutan ada relevansinya kemungkinan besar terhadap informasi-informasi yang diketahui sepanjang atau semasa Ahok menjabat posisi tertentu di Pertamina tadi, gitu. Baik, mengenai relevansi ini kita akan coba tanyakan ke Mas Toto Pranoto selaku pengamat BUMN. Mas Toto, menurut Anda atau sepengetahuan Anda, seberapa penting peran seorang komisaris utama dalam BUMN seperti Pertamina, utamanya kalau kita kaitkan dengan kasus ini? Ya kan sudah disebutkan sebenarnya ya dalam Undang-Undang BUMN 19/2003 atau yang sudah diperbarui di 2025, maupun di beberapa peraturan di Kementerian BUMN kaitannya dengan fungsi dari Dewan Komisaris ya. Tugas utamanya kan sebetulnya adalah melakukan pengawasan terhadap apa yang dikerjakan oleh Board of Directors ya, oleh manajemen begitu ya. Jadi kalau kemudian dalam pengawasan tadi ditemukan hal-hal yang dianggap tanda petik jalannya bisnis perusahaan tidak sesuai dengan rencana di awal, tidak sesuai dengan RKP misalnya, maka mereka kemudian berhak untuk bertanya kepada manajemen ya, apakah nanti kemudian bentuknya rekomendasi misalnya untuk saran perbaikan kepada manajemen, atau juga kalau memang kerusakannya tanda petik sudah cukup parah, berarti kan juga Dewan Komisaris juga berhak kemudian melapor misalnya kepada pemegang saham ya, melaporkan situasi terakhir, dan memang kalau diperlukan kemudian mereka juga bisa mengundang misalnya mekanisme rapat umum pemegang saham misalnya ya, untuk menentukan apakah terhadap case yang terjadi di perusahaan tadi kemudian perlu dilakukan langkah-langkah aksi korporasi yang lebih kuat ya, apakah misalnya kaitannya dengan soal pergantian direksi misalnya ya, atau langkah-langkah lain yang lebih ekstrim. Jadi saya kira komisaris memiliki hak sepenuhnya sebagai perwakilan dari pemegang saham untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan, dalam rangka juga menjaga sustainability dari perusahaan. Baik, ada peran pengawasan di sana ya Mas Toto. Namun kalau menarik tadi kalau misalnya kita simak yang disampaikan oleh rekan kami ya di Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Ahok merasa kaget begitu. Ternyata penyidikan sudah sedalam ini. Artinya apakah kita bisa berkesimpulan bahwa ada yang luput dari pengawasan seorang Ahok begitu? Apakah hal ini wajar? Seorang komisaris utama ada sesuatu yang luput dari pengawasan Ahok dalam kasus ini? Mas Toto? Ya, pertemuan itu kan boleh dibilang konteks perusahaannya luas sekali ya. Ya 3 tahun lalu kan mereka juga
strukturnya berubah ya. Dari sekarang modelnya holding dan subholding begitu ya. Jadi Pertamina Indo bertindak sebagai holding yang sifatnya non operasional, sementara subholdingnya bertindak sebagai perusahaan-perusahaan yang langsung bergerak ya, menyesuaikan dengan kebutuhan lini of bisnisnya masing-masing. Nah, jadi dalam konteks ini ada 5 subholding di bawah Pertamina. Jadi saya kira Komisaris Pertamina kemudian kan harus kemudian secara efektif mengawasi jalannya 5 subholding ini ya. Mungkin di bawah masing-masing subholding juga terhadap puluhan perusahaan lain. Nah, jadi saya kira dalam konteks semacam ini memang kerja keras diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk bisa secara efektif mengawasi jalannya perusahaan. Dan untuk itu menurut saya maka sebaiknya memang organ-organ yang ada di Dewan Komisaris juga harus optimal ya di bawahnya, namanya misalnya komite audit ya, ada yang namanya komite pemantau risiko ya, dan komite lainnya. Jadi saya kira peran dari komite ini harus di-empower sehingga mereka betul-betul bisa membantu ya pekerjaan Dewan Komisaris dengan lebih efektif ya. Nah, jadi saya kira kalau kemudian tadi ada beberapa yang dianggap luput ya, saya kira perlu dipertanyakan juga bagaimana sebetulnya mekanisme pengawasan yang sudah dijalankan sebetulnya oleh Dewan Komisaris terhadap jalannya roda perusahaan yang ada di Pertamina Group tadi. Baik. Kita akan ke Mas Heri. Mas Heri, kalau yang Anda lihat seperti apa tugas seorang Ahok Indah sebagai komisaris utama adalah mengawasi proses tata niaga yang berada di PT Pertamina begitu ya. Menurut Anda, Mas Heri, apakah ada kondisi tertentu di mana seorang pengawas ini dalam kacamata hukum begitu ya harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Ya, ini kan bagaimanapun kita bicara tentang prinsip tata kelola ya. Tata kelola itu kan tidak bisa berjalan sendiri. Pastinya ada sub-sub, ada berbagai pihak yang kemudian terlibat di dalamnya. Sekarang kita akan bicara fungsinya dulu. Ketika dia ada posisi, dia ada fungsi, ada kewenangan yang dilekatkan di sana, bahkan menerima sejumlah uang dari negara, apalagi ini bicara plat merah kan, BUMN berarti menggunakan pajak rakyat itu untuk membayar posisi tersebut. Maka perlu kemudian juga tidak hanya menunjuk pihak luar, tapi memang yang kita butuhkan adalah hal ini dibuat menjadi semakin terang benderang apa yang kemudian terjadi pada saat itu, sehingga kemudian masuk ini dalam proses penegakan hukum. Berarti kan ada dianggap salah di sana. Yang dianggap salah ini yang harus di-challenge, apakah ini ada mens rea-nya dalam konteks pidana misalnya, ada kesengajaan misalnya, atau ada upaya dengan segenap atau lebih dari satu orang, sekelompok orang memanfaatkan atau menjalankan suatu proses tadi demi kepentingan pribadi misalnya, atau kepentingan kelompoknya mereka. Nah, ini kan yang kita tidak tahu sebagai masyarakat dari luar. Pihak yang dari dalam lah yang sebenarnya mengetahui lebih banyak informasi itu. Nah, mungkin ini momentum yang tepat untuk bersih-bersih di semua plat merah ya, saya rasa BUMN lah ya. Bagaimana kemudian Pertamina juga harus sadar diri dengan adanya hal ini, bukannya menutup diri. Sebagai orang yang pendengung dari dalam, saya rasa banyak hal yang sebenarnya informasi dari dalam yang diketahui oleh Ahok. Mungkin saja sebenarnya kejaksaan juga sudah memiliki bukti awal yang diyakini sebagai satu hal yang bisa dijadikan unjuk bukti nantinya di pengadilan. Tapi tidak boleh juga melangkahi orang dari dalam. Apalagi kalau kita lihat di media sosial sudah berseliweran ungkapan Ahok, kalau seandainya saya diberikan kesempatan ini saya bisa perbaiki. Dia juga mungkin ada menceritakan sekilas tentang apa yang terjadi dalam tubuh Pertamina, karena sekali lagi adalah orang yang pernah di dalam Pertamina. Maka ini menurut saya menjadi penting untuk informasi-informasi yang sifatnya tidak utuh atau tercerai-berai tadi itu disatukan ya. Walaupun itu belum pasti menjadi suatu bukti yang kuat begitu, suatu bukti yang sifatnya primer, tapi bisa saja bukti sekunder yang akan menuju pada hal lain yang akan dibuktikan nantinya kalau memang perkara ini dianggap P21 dan berkasnya layak untuk disidangkan. Jadi bagaimanapun kalau misalnya ada semacam unsur kesengajaan atau unsur pembiaran begitu yang dilakukan oleh seorang pengawas dalam hal ini komisaris utama seperti Ahok, apakah Ahok dalam hal ini juga bisa ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini? Ya, dalam undang-undang yang berkaitan dengan korporasi misalnya PT sebenarnya tidak menyoal masalah korporasi, tidak dalam hal ini ketika seseorang menjadi komisaris tidak bisa dijadikan tersangka. Saya tidak menemukan kalimat yang membatasi hal itu ya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Karena akan celaka kalau cara berpikirnya membatasi seorang yang kalau jadi komisaris saja nggak bisa jadi
tersangka, tapi kita akan melihat perbuatan materialnya. Adakah misalnya informasi itu diketahui, adakah juga dia terlibat di dalam pusaran korupsi tadi, maka itu menjadi penting untuk dipilah-pilih dan ditelusuri oleh Kejaksaan Agung. Jangan sampai juga pemikirannya karena ini pendengung yang ibaratnya ceritakan tentang persoalan korupsi, berarti dia sama sekali juga tidak terlibat hal itu. Nah, ini yang perlu diperjelas dalam konteks publik. Mungkin juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan juga menimbulkan banyak simpang siur kan, maka perlu dihadirkan juga keterangan tadi. Tidak harus melihat posisinya sebagai direktur kah atau komisaris kah, kan di mata hukum semua sama menurut saya. Equality before the law, asas kesamaan di muka hukum itu kan dijunjung tinggi. Jangan sampai ada pikiran tadi ya bahwa kalau levelnya komisaris udah pasti aman, nggak akan tersentuh hukum. Ini tidak terjadi pada mereka yang benar-benar secara faktual melakukan tindak pidana. Begitu. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa begitu ya. Saya mau ke Mas Toto, pengamat BUMN. Mas Toto, menarik kalau kita, Anda mungkin cuma mengikuti perdebatan antara Andre Rosiade di Komisi 6 dengan Rieke Diah Pitaloka begitu. Kenapa Mas Andre mempersoalkan kenapa kemudian Ahok baru kemarin baru muncul kasus ini berkuar-kuar begitu. Menurut Anda, mengapa seorang komisaris utama seperti Ahok ini baru mau berbicara kepada publik bahwa ada kasus seperti ini? Kenapa tidak dilakukan sejak dulu? Kasus ini sudah lama begitu, apakah ada tugas atau fungsi yang membatasi seorang Ahok untuk tidak melaporkan ini kalau memang ada kejanggalan di dalam? Nah, sebetulnya ini bukan kasus yang pertama ya terjadi di perusahaan plat merah ya atau di BUMN sebetulnya ya. Dalam beberapa kasus sebelumnya juga misalnya di case-nya Krakatau Steel lah misalnya ya. Mungkin kejadiannya sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Ada seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak setuju misalnya dengan suatu aksi korporasi yang dibuat oleh Krakatau Steel dalam proyek blast furnace waktu itu misalnya ya, dan kemudian karena yang lain-lain setuju dia nggak setuju, kemudian dia menyatakan posisi untuk kemudian resign saja, mengundurkan diri dari posisi sebagai Dekom karena merasa kemudian apa yang dikerjakan oleh Krakatau Steel dalam konteks proyek tadi tidak tepat begitu ya, dan karena kemudian dia tidak bisa sependapat juga dengan Dekom yang lain, maka dia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri misalnya. Jadi dalam case seperti ini sebetulnya Dewan Komisaris memiliki hak yang cukup luas sebetulnya untuk menyatakan pendapatnya ya atas suatu hal yang mereka sedang proses mengawasi di perusahaan itu, kemudian mereka akan bersikap seperti apa begitu loh. Jadi langkah-langkah awalnya kan biasanya mereka akan secara persuasi misalnya mengingatkan manajemen kalau dianggap ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada misalnya ya. Atau langkah kedua kalau kemudian itu tidak dianggap juga ya kan dia juga bisa mengusulkan misalnya mengadakan RUPS saja misalnya ya untuk kemudian tadi melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk misalnya menjaga konteks going concern atau sustainability dari perusahaan ya. Jadi dia bisa meminta kepada pemegang saham untuk melakukan ini sebetulnya. Nah, jadi kemudian kalau pertanyaannya kenapa tidak dikerjakan pada saat dia masih duduk aktif ya di dalam posisi sebagai komisaris di Pertamina, saya kira juga nanti ini harus ditanyakan kenapa yang bersangkutan melakukan langkah itu kemudian ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang kemudian dianggap tanda petik menjadi sesuatu yang sensitif dan lain-lain, saya kira nanti disampaikan saja di depan aparat hukum begitu ya. Jadi apa yang dia ketahui dan kemudian langkah-langkah apa yang kemudian juga dia sudah lakukan begitu ya. Jadi dalam konteks ini mungkin saya tadi menambahkan Pak Heri juga ya dalam konteks peradilan saat ini di BUMN ya kan mereka juga tunduk pada pasal baru dalam RUU BUMN yang baru ya 2025 mengenai konsep business judgment rule misalnya ya. Jadi seseorang dihukum itu dalam konteks ini bukan hanya karena dia terlibat langsung misalnya dalam proses korupsi di perusahaan negara tadi, tapi juga kalau misalnya dia tidak melakukan proses mitigasi yang paling optimal misalnya dalam rangka mencegah terjadinya kerugian negara tadi misalnya, atau kedua juga atas feasibility study terhadap proyek tadi tidak dilakukan dengan cukup benar misalnya. Kalau dua hal itu juga terbukti, sebetulnya juga mereka bisa dianggap tanda petik terlibat dalam proses terjadinya penyelewengan ini begitu ya. Jadi saya kira memang komisaris karena tanggung jawab renteng juga dengan direksi harus lebih bersikap berhati-hati dan juga lebih proaktif bagaimana menjalankan fungsi pengawasan ini dengan lebih baik ke depannya. Baik, tentu kita akan lihat selengkapnya seperti apa hasil pemeriksaan hari ini. Begitu kita masih sama-sama menunggu juga rilis dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan pemeriksaan hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak di Berita Satu Utama, Pakar Hukum Pidana Untar, Pak Heri Firmansyah, dan juga Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat. Ya, selamat malam. Ya, Pak Jen, kami.
Baik, pemirsa berita Satu Utama masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.